Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu Andriani. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita di malam ya, kita ini ketemu untuk mempersiapkan kegiatan supervisi kelas besok ya Bu. Nah, jadi sebelumnya kita akan melakukan percakapan praobservasi dulu. Ya Bu. Nah, perlu saya sampaikan kepada Ibu bahwa supervisi kelas besok dilakukan dengan tujuan sebagai bahan untuk refleksi dalam meningkatkan kompetensi merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi santai aja, saya sini nggak menilai kinerja Ibu ya Bu ya. Oke, nah besok Ibu ingin supervisi di kelas berapa ya Bu? Di kelas 81 aja. Kelas 81. Oke, RPP-nya udah Ibu siapkan? Sudah. Nah, RPP sudah siap. Jadi besok tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajarannya? Besok rencananya saya kan mau mengambil tema topiknya Trikol Pitagoras dulu. Ya. Saya di situ menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Yes, ya. Tujuannya yang saya harapkan di situ peserta didik itu mampu mengidentifikasi kelompok bilangan yang memenuhi Trikol Pitagoras tersebut dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Trikol Pitagoras tersebut. Oke, berarti besok materi Pitagoras ya, Trikol Pitagoras dengan model Discovery Learning. Nah, jadi besok kita mau supervisi. Kira-kira nih ya, bagian kompetensi mana yang Ibu inginkan untuk saya amati besok? Kegiatan supervisi besok. Yang saya ingin Ibu amati itu yang pertama pasti pengelolaan kelas saya Bu. Pengelolaan kelas. Yang kedua bagaimana saya membuka pembelajaran Bu. Ya. Kemudian penerapan strategi pembelajaran untuk di kelas tadi dan keterampilan saya dalam menggunakan media pembelajaran untuk siswa. Oke, berarti ada 4 ya Bu ya, mengelola kelas, membuka pelajaran, lalu strategi pembelajaran dan juga penggunaan media. Nah, jadi untuk kompetensi yang 4 tadi nih ya, yang besok mau saya amati, kira-kira strategi apa yang udah Ibu Andriani siapkan untuk menunjukkan 4 kompetensi itu besok? Mungkin yang pertama Bu, saya sudah menyiapkan RPP yang berdiferensiasi. RPP ya. Ya, Bu. Yang kedua saya menyiapkan media pembelajaran. Itu saya ada yang ada video pembelajaran, ada PPT, dan saya akan menggunakan berbagai macam media seperti iPad, ada tusuk TV nanti Bu untuk siswa, kemudian ada LKPD-nya Bu. Oke, berarti ini udah medianya udah beragam ini Bu ya. Pembelajaran udah diferensiasi menggunakan media yang beragam ya. Nah, jadi saya nggak kayaknya strateginya udah luar biasa nih, saya nggak sabar nih besok mau lihat kayak mana sih kegiatan pelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas ya. Nah, jadi besok jam berapa ya Bu kita mulai kegiatan supervisinya? Kebetulan ada di les terakhir Bu. Baik Bu, berarti besok kita supervisinya di kelas 81 ya Bu ya, tadi les ke-6 ya, 11.30. Nah, sini perlu saya sampaikan kepada Bu Andriani, jadi besok selama observasi saya akan melakukan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, catatan itu nanti kita jadikan bahan refleksi dalam kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi besok di jam pelajaran 6 di kelas 81 Bu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, seperti biasa yuk Alvin, siapkan dulu Nak kelasmu. Berdiri. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru, beri hormat. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Alvin. Nah, Putri, hari ini siapa yang gak hadir Nak? Alhamdulillah, semangat ya semua yang belajar matematika ya. Iya.
Pitagoras mau tanya nih, minggu lalu kita udah belajar yang namanya Pitagoras. Yuk, ada yang masih ingat apa sih itu Pitagoras? Saya Bu, Angkat tangannya, ya Restu. Pitagoras itu contohnya adalah segitiga siku-siku Bu. Segitiga siku-siku, iya. Pitagoras itu ada di segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu punya berapa sisi sih, Nak? Saya Bu, Iya, Hairul. segitiga siku-siku mempunyai 3 sisi, yaitu sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Iya, ada sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Mantap anak ibu semuanya. Berarti masih ingat ya pembelajaran minggu lalu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ibu harapkan kamu dapat menemukan dan menguji 3 bilangan yang termasuk triple Pitagoras dan bukan triple Pitagoras. Oke, ini tadi yang dijawab sama si Hairul. Kata Hairul, Pitagoras ada sisi alas, ada sisi tegak, dan ada sisi miring. Jadi, ada pertanyaan nih. Jika panjang sisi alas 3 cm dan tegaknya 4 cm, berapakah sisi miringnya? Jelaskan cara menentukannya. Kira-kira pakai apa sih kita mau jawab ini? Ya Putri, Menggunakan rumus C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. rumus apa itu Putri? Rumus Pitagoras. Kata Putri pakai rumus Pitagoras. Yang lain masih bingung? Ya, kalau masih bingung kayak gini ya berarti ya, apa sih itu Pitagoras? Untuk menjawab pertanyaan tadi, ibu punya nih LKPD. Kita mau kerjanya kerja kelompok. Semuanya udah per kelompok ini ya Nak? Sudah. Oke, mantap. Yuk masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan sayang. Masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan, ambil bahannya. Oke, semuanya udah dapat ya? Udah ya, semuanya udah dapat. Coba Nak perhatikan pertanyaan di LKPD. Kalau ada yang belum mengerti, silakan angkat tangan. Tanya dulu sama ibu. Yuk, siapa yang mau angkat tangan kira-kira? Ada yang belum mengerti? Bisa ya dikerjakan sama kelompoknya? Waktu kamu hanya 20 menit, silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Perhatikan Nak, apa yang ditanya dan apa yang disuruh di situ. Baca LKPD-nya. Oke, silakan kerjakan. Di sini ya, di ya. Oke. Nak. Nggak bisa ya? Langsung tempel ya di kertasnya ya. Ya, jangan lupa ukur dulu panjangnya ya. Mana bibinya? Tasya. Anak-anak ibu udah siap semuanya ya? Sudah. Ya, siapa yang mau ke depan untuk presentasi silakan. Kelompok siapa duluan? Oke, silakan Anggun. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Di sini saya memiliki 3 jenis segitiga. Pertama, segitiga dengan tegak 4 cm, alas 3 cm, dan sisi miring 5 cm. Segitiga kedua memiliki sisi tegak 7 cm, sisi miring 6 cm, dan juga alas 5 cm. Untuk segitiga ketiga memiliki alas 6 cm, sisi miring 4 cm, dan 3 cm. Nah, di sini saya mempunyai kesimpulan bahwa segitiga yang memiliki alas 3 cm,
sisi tegak 4 cm dan juga sisi miring 5 cm merupakan triple Pythagoras karena memenuhi syarat triple Pythagoras, yaitu dengan menggunakan rumus C kuadrat plus A kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat itu sisi miring yaitu 5 cm dikuadratkan. A kuadrat itu alas 3 cm dikuadratkan, dan D itu adalah sisi tegak yaitu 4 cm dikuadratkan. Jadi 25 sama dengan 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. 25 sama dengan 25. Jadi di sini 345 itu memenuhi syarat triple Pythagoras. Untuk segitiga dengan nomor 5, 6, 7 itu tidak memenuhi, dan juga 643 juga tidak memenuhi syarat triple Pythagoras. Dari sini ada yang sudah paham dengan penjelasan saya? Ada yang belum paham dengan penjelasan saya? Jana, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok yang ingin bertanya. Oke, Rasya. Apa tanya Rasya? Saya mau tanya Bu, Bun, kenapa sih 5, 7 sama 6 itu bukan triple Pythagoras? Ya, jadi 5, 7, 6 tidak triple Pythagoras karena tidak memenuhi syarat triple Pythagoras. Kan kita tadi menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau kita gunain rumus itu, nomor-nomor tadi tidak memenuhi gitu. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya, Nak? Udah paham ya? Ya, terima kasih anak-anak ibu. Semuanya sudah oke, semuanya udah maju. Tepuk tangan dulu untuk Oke, sekarang apa sih kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita tadi? Ayo, siapa yang bisa bantu ibu? Ya, Putri. Kita bisa menentukan segitiga tersebut termasuk triple Pythagoras atau tidak dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Iya, kita bisa menentukan segitiga itu angkanya triple Pythagoras atau bukan dari rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh, mantap semua berarti ya, udah ngerti ya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ibu mau kasih nih. Nah, ada refleksi ibu, perhatikan ke depan, lihat nak. Silakan kamu tulis jawabanmu sejujur-jujurnya ya. Tulis di kertas nak, nanti ibu kumpul. Ayo sekarang. Cuma 2 menit ya. Lihat pertanyaan pertama. Bukan tanda centang. Kayak mana sih perasaanmu belajar hal ini tentang Pythagoras? Terima kasih anak-anak ibu untuk pembelajaran hari ini luar biasa semuanya, semangatnya juga luar biasa. Untuk tugas di rumah, PR-nya silakan buka buku matematikanya, ayo. Halaman 67 nah, 67 nomor 1 sampai 5. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Udah tahu PR-nya ya? Halaman berapa tadi? 67 nomor 1 sampai 5. Sekian dari ibu. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, Bu Andriani, kita tadi kan sudah observasi ya, dan tadi ketika Ibu mengajar saya sudah membuat catatan-catatan. Nah, sekarang kita mau melakukan percakapan untuk menganalisis hasil observasi yang telah saya lakukan tadi ya Bu. Oke, nah, sebelumnya nih saya ingin tahu nih gimana perasaan Bu Andriani setelah menjalani rangkaian kegiatan supervisi dengan coaching tadi. Alhamdulillah Bu, merasa lega sekali tadi saya deg-degan karena mau ikut coaching, sekarang saya sudah lega Bu. Udah lega ya, nggak deg-degan lagi ya? Iya. Oke. Nah, kemarin kan Ibu minta saya ya mengamati 4 kompetensi ya Bu ya, kompetensi mengelola kelas, lalu membuka pelajaran, keterampilan penerapan strategi pembelajaran dan komunikasi, dan juga penggunaan media pelajaran ya Bu ya. Nah,
Jadi dari 4 kompetensi yang ingin Ibu diamati itu, menurut Ibu tercapaian 4 kompetensi tadi dalam kegiatan pelajaran itu bagaimana tercapai ini? Menurut saya, waktu saya mengajar tadi, pencapaiannya sudah tercapai, cuma ada beberapa yang belum maksimal. Sudah tercapai, tapi masih ada yang bagian mengganjal itu Bu ya. Oke, jadi sekarang saya akan menyampaikan apa yang telah saya amati tadi ya. Jadi ada bagian yang sudah tercapai, tetapi masih ada yang mengganjal gitu. Nah, bisa Ibu ceritakan kepada saya bagian mana yang sudah tercapai, bagaimana yang belum maksimal, yang belum maksimal, yang belum tercapai. Menurut saya tuh, saya mengajar tadi, bagian sudah tercapai itu dalam penggunaan media, sudah tercapai, menurut saya. Waktu membuka pembelajaran dia sudah tercapai, kemudian strategi pembelajaran dan diferensiasi saya juga sudah tercapai. Namun yang saya lihat pengelolaan kelas saya belum maksimal. Jadi dalam apa ya, belum maksimal itu gimana Bu? Karena tadi saya lihat tuh ada sebagian dari siswa saya yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, berarti ada yang kurang ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan catatan saya Bu ya, ketika ini tadi mengajar dan saya menggunakan. Ya memang tadi ya saya sudah buat catatan. Secara keseluruhan memang kompetensi yang 4 sudah kelihatan ya, sudah dari Ibu. Nah, memang tadi memang ada yang belum maksimal, yang dibilang tadi ya, ada beberapa murid yang tidak aktif ya kan. Oke, nah menurut Ibu apa nih tantangannya Ibu hadapi ketika melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Tantangannya saya ingin ya Bu, seluruh siswa saya itu aktif, bukan hanya sebagian saja gitu. Tapi saya belum menemukan bagaimana caranya agar siswa saya itu semuanya aktif. Jadi apa ya tantangan tadi itu ya? Bagaimana mengaktifkan Seluruh siswa saya yang dalam kelas ini. Nah, jadi kalau begitu, berarti ini ada ya yang ingin Bu diskusikan ke saya nih ya. Nah, berarti Ibu apa yang mau Ibu diskusikan pada saat ini ke saya? Saya ingin menemukan gimana sih caranya Bu agar siswa saya itu semuanya itu aktif dalam pembelajaran saya, nggak hanya sekian persennya saja gitu yang aktif. Oke. Jadi Ibu ingin menemukan cara agar seluruh murid aktif dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Nah, menurut Ibu kalau kita presentasikan ya, keaktifan mereka tadi dalam kegiatan pembelajaran itu dari 100%, udah berapa persen yang tercapai tadi? Kira-kira 60%. 60%. Dan Ibu ingin berapa persen keaktifan mereka? Kalau saya pengennya 100% kan. 100% murid saya aktif itu bang. Kalau 100% berarti mereka memang fokus ngikutin pembelajaran kita gitu Ibu. Iya ya. Oke. Nah, jadi ya menurut Ibu nih bagaimana cara yang bisa Ibu lakukan ya agar seluruh siswa itu bisa aktif 100%? Apa nih yang perlu Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan? Mungkin seperti ini ya Bu ya. Tadi kan video sudah saya berikan, video juga sudah saya berikan, ternyata belum membuat siswa saya aktif. Mungkin kalau saya buat ice breaking di pertengahan atau di pertama waktu sebelum saya melakukan membagikan LKPD akan membuat mereka aktif gitu. Jadi Ibu ini membuat SBK. Jadi SBK apa yang kira-kira bisa Ibu buat di apa kepada murid? Biasanya kalau SBK itu saya buat musik ya Bu, berjoget dengan siswa atau lemparan kertas seperti lempar kapal, siapa yang dapat kapalnya dia yang jawab pertanyaan seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu bikin ice breaking ya, pasti itu menarik tuh bagi anak-anak gitu ya. Nah, kira-kira itu kira-kira ada nggak yang lain dari ice breaking tadi? Memang ice breaking melempar kertas itu yang bisa membuat anak-anak lebih tertarik gitu menurut saya, karena dengan ice breaking melempar kertas itu siapa yang dapat kertas dia nanti yang bisa dia yang dapat pertanyaan itu, dia yang menjawab pertanyaan yang sudah disediakan.
Jadi kan dia game dulu, permainan senang dulu. Nah, jadi dia menjawab itu tanpa ada rasa mengganjal lah dalam apa kita bilang sebenarnya. Oke, berarti dari dua macam eksklusif tadi ya, joget dan game. Jadi ibu pilih yang Game permainan lempar ini. oh, jadi yang lebih berpotensi untuk waktu adalah yang melempar tadi ya. Oke. Jadi ya, ibu akan melakukan ice breaking permainan lempar kapal tadi ya, di tengah pembelajaran agar mereka aktif, gitu ibu ya. Oke. Nah, untuk mensukseskan ini ice breaking tadi kita pembelajaran tadi yang ada lempar kapal itu kira-kira berhubungan siapa ya? Pastinya saya harusnya dukungan dari teman yang mengajar di kelas sebelah Bu, karena itu pasti dituntut. Nah, karena lempar-lemparan kertas seperti itu, takutnya teman yang di sebelah saya tidak mengetahui itu, dia akan marah. Jadi saya berhubungan dengan teman yang mengajar di kelas sebelah saya. Oh, berarti memberitahu. Iya, memberitahu dulu bahwa saya akan mengadakan seperti ini dan bakalan ada keributan, tapi keributan dalam arti berantem apa? Itu dalam arti pelajaran itu. Oke, berarti ibu akan buat ice breaking, lalu minta apa ya, dukungan dari guru yang di sebelah untuk memaklumi kalau ada keributan yang kasih itu ya. Iya. Oke, baiklah Bu, kita sudah sampai di ujung pembicaraan ya. Nah, jadi gagasan apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Yang sudah saya dapatkan tuh ternyata saya menemukan untuk mengaktifkan siswa saya menjadi 100% tadi, saya harus melakukan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran saya. Ice breaking tadi melempar kapal gitu, di tengah kegiatan pembelajaran ataupun di awal sebelum lempar ini. Jadi cara Ibu ya, cara Ibu supaya anak-anak sudah 100% dari aktif ya. Nah, jadi nih udah ada rencana kapan akan Ibu laksanakan? Kebetulan besok saya akan masuk kelas 81, jadi besok akan saya terapkan Langsung action Ibu ya. langsung saya action. Mantap, langsung action. Nah, jadi Ibu udah berhasil ya menemukan solusi atau gagasan terhadap tantangan Ibu tadi ya. Tantangan tadi mengaktifkan seluruh siswa. Jadi nih, apa nih yang udah Ibu pelajari dari diri Ibu sendiri? Saya sudah menemukan kekuatan diri saya, Bu, dalam untuk menemukan gagasan terhadap tantangan yang saya punya. Saya menemukan sendiri apa sih solusi dari tantangan yang saya hadapi. Dari Ibu sendiri tadi ya, bukan saya tadi yang kasih, tapi Ibu sendiri yang bisa menemukannya ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih Bu Adriani ya. Nah, apa nih yang bisa Ibu terapkan terkait praktik kita hari ini? Saya akan jadikan kegiatan ini, Bu, sebagai bahan refleksi saya untuk peningkatan kinerja saya selanjutnya. Jadi refleksi ya. Sebagai bahan refleksi. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Adriani atas waktunya. Semoga Ibu semakin sukses mengantarkan anak-anak kita juga sukses seperti ibunya. Terima kasih, Bu. Sukses selalu juga untuk Ibu.